pasti disampaikan. Nah, yang seperti itu. Nah, kalau kita menafsir-nafsirkan misalnya rumit. Saran saya untuk pidato-pidato berikutnya, Presiden sudah fokus aja. Bagaimana problem di birokrasinya telan sendiri. Nggak perlu diumumkan keluar. Ketika dia umumkan, orang akan lihat. Nggak masyarakat Indonesia, nggak politisi Indonesia, seluruh negara akan lihat ada yang sedang tidak bagus dalam sana. Ketika dia bilang ada raja kecil dalam birokrasi, dia sedang mempertontonkan, saya punya kelemahan loh di kabinet saya. Di birokrasi saya ada kelemahan. Ada orang yang malah nantang-nantang, ngapain? Ngapain sebagai presiden dia mempertontonkan kelemahan komposisi birokrasinya pada orang lain? Ada gunanya? Nggak ada. Ada yang mau ngadu domba saya dengan Jokowi. Istana semua bisa diadu satu dengan yang lain. Kenapa? Ada kompetisi di situ. Ada rivalitas di situ. Angkanya gak kecil loh, Rey. Angkanya ini bukan berebut duit di pasar. Bukan berebut duit di terminal. Yang diperebutkan apa? Sumber daya alam yang sangat besar. Hutan-hutan, kayu-kayu, kebun-kebun. Kompetisinya lebih mengerikan. Itu loh. Nah, apakah mungkin orang yang tidak terlibat dalam kompetisi istana itu akan disebut ngadu domba? Ya gak mungkin. Yang mau ngadu domba pasti punya kepentingan. Kepentingan apa? Ya berebut sumber daya alam, berebut akses ekonomi, berebut anggaran, berebut APBN dan sebagainya. Kan begitu. Nah, kalau kemudian Prabowo tidak memperbaiki pidatonya, saya takutnya ketika dia pidato lagi, itu kita gelisah lagi. Rakyat gelisah lagi. Sementara menurut saya, oke, kita jujurlah. Ada utang jatuh tempo yang sangat besar. Ada beban ekonomi yang sangat besar. Ada kemudian APBN dan pajak yang terus berkurang. Udah, Presiden fokus di situ. Ketika kamu bicara tentang adu domba, kamu tidak sadar bahwa kamu ada dalam lingkaran puncak kekuasaan. Yang dikelilingi dan sekian banyak orang yang punya kepentingan. Ketika kamu berbicara ada raja kecil yang tidak patuh pada saya, kamu sedang mempertontonkan ada kerapuhan dalam lingkaranmu. Bagus buat sebuah pemerintahan? Enggak bagus. Nah, untuk teman-teman yang kemudian membuatkan materi pidatonya, jangan lakukan itu lagi. Sudah, fokus Presiden berbicara tentang angka-angka kemakmuran, hutang, bagaimana menjawab ini segala macam, itu saja. Gak usah yang lain-lain, biar rakyat punya harapan. Bagaimana kemudian rakyat mau berharap ketika Presiden bilang ada raja kecil di birokrasi saya. Bagaimana kemudian rakyat punya harapan ketika Presiden bilang ada yang mengadu domba saya. Gitu loh. Walaupun sebenarnya kalau kita bilang yang menjadi problem dari Jokowi ini apa? Dia tidak punya perwakilan satu orang pun di parlemen. Harusnya Presiden bernegosiasi, pemerintah bernegosiasi dengan parlemen, bukan dengan orang di luar parlemen. Jadi kalau kemudian orang katakan seperti itu, saya katakan seperti itu mau memisahkan Jokowi sama Prabowo? Tidak, tapi itulah ketatanegaraan kita. Itu loh. Bagaimanapun juga dalam soal anggaran, yang harus duduk itu banggarnya PDI Perjuangan, banggarnya Golkar, banggarnya PKB, ada banggarnya Jokowi? Enggak ada. Enggak ada. Oh, pernyataan Adian mau memisahkan Jokowi dan Prabowo? Enggak, ketatanegaraan kita begitu kok. Ketatanegaraan kita begitu. Nah, tapi kalau kemudian itu ditafsirkan sebagai mengadu domba, ya salah yang menafsirkan saja. Dia salah menafsirkan pernyataan saya, dia salah menafsirkan bagaimana hubungan ketatanegaraan kita satu dan yang lain. Demikian Pak Karni.